Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita jumpa lagi di kelas keempat daripada kita bagi Jala'ul Afham ini. Setelah pertemuan yang lalu kita masuk kepada sifatus salbiyah ya, sifatus salbiyah. Dan kita masih belum baca semua daripada sifatus salbiyah ini, hanya mungkin 3 sifat daripada sifat salbiyah. Kita masuk ke sifat keempat, dan saya ulangi lagi agar tak lupa. Sifat Allah itu terbagi menjadi 4. Satunya nafsiyah, satunya salbiyah, satunya ma'nawiyah, satunya ma'nawiyah. Jadi ada 4. Adapun nafsiyah itu hanya satu, yaitu apa? Al-wujud. Adapun salbiyah itu sifat yang didahului dengan kata-kata tidak. Yang mana sifat ini bukan sifat yang hakiki, tapi dia adalah sifat yang hanya ada di otak sahaja. Kenapa? Karena semua diawali dengan kata-kata tidak ada awal, tidak berjumlah, tidak ada akhir, semuanya tidak. Ketika semuanya itu tidak, maka dia bukan sifat yang hakiki, bukan sifat yang sebenarnya, dia hanya sifat yang majaz, sifat yang majaz, konotasi. Di dalam sifat salbiyah ini ada 5. Yang pertama adalah qidam, baqo, kemudian mukhalafah lil hawadits, dan 3 sifat ini sudah saya jelaskan dan sudah kita pahami di kelas yang lampau. Sekarang kita akan masuk ke sifat yang setelahnya, yaitu apa? Qiyamuhu ta'ala binafsihi, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berdiri sendiri dengan makna tidak membutuhkan kepada selain Allah. Maknanya Allah itu tidak memerlukan zat lain untuk ada. Akan tetapi kata-kata qiyamuhu ta'ala binafsihi ini di dalam akidah mempunyai makna yang khas, akan tetapi semuanya itu akan berporos dan bersumber terhadap satu makna, bahwasanya Allah tidak memerlukan kepada selain Allah. Bahkan Imam Sanusi pun, kalau kita nak tengok ulama-ulama yang ma'ruf ya, seperti Imam Sanusi, yang mana Imam Sanusi itu adalah menurut saya lokomotif pembaharu di dalam akidah ini. Bahkan Syekh Said Foda mengatakan bahwasanya sifat 20 ini awalnya diambil daripada pendapatnya Imam Sanusi, yang mana Imam Sanusi ini di Nusantara ini sangat-sangat terkenal sekali, dan banyak sekali ulama-ulama itu terinspirasi dengan kalamnya Imam Sanusi. Imam Sanusi di dalam kitabnya Syarah Umil Barohin mendefinisikan Tuhan itu dengan sifat qiyamuhu binafsihi ini. Maknanya apa itu Tuhan? Tuhan itu adalah yang tak perlu kepada sesuatu, yang tak perlu kepada selainnya, dan selainnya perlu dengan dia. Seperti itu adalah definisi Tuhan. Itu adalah definisi apa? Tuhan, walaupun itu bukan dalam hakikat Tuhan, tapi itu cukup untuk membezakan antara Tuhan dan selain Tuhan. Apa itu? Sesuatu yang tidak perlu kepada selainnya, dan selainnya perlu kepada dia. Semuanya berputar di dalam masalah apa? Pusing di dalam masalah qiyamuhu binafsihi ini. Kenapa? Karena itu adalah menurut saya esensi daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah itu tidak perlu kepada siapapun, di dalam apapun, dan kepada dan kepada siapapun. Akan tetapi di dalam akidah yang namanya qiyamuhu binafsihi ini, atau tak perlu kepada siapapun, tak perlu kepada apapun, mempunyai makna 2. Apa itu? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak perlu tempat dan tidak perlu pencipta. Ada 2 ini, biasanya 2 ini. Tidak perlu tempat. Apa makna tidak perlu tempat? Tengok ya, kita baca ini. Qiyamuhu ta'ala binafsihi wa huwa, bagaimana?
Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Allah subhanahu wa ta'ala berdiri sendiri. Apa makna berdiri sendiri itu? Atau kalau orang-orang Indonesia cakapnya berdikari. Berdikari, berdiri dengan kaki sendiri. Apa maknanya itu? Ada muhtiyajihi ila makanin yakumu fihi. Ada muhtiyajihi. Bahwasanya Allah tidak perlu ke makan. Makan ini namanya tempat. Maknanya Allah tidak perlu tempat untuk ada. Au mahallin yahullu fihi. Jadi ada makan, ada mahal ya. Kita kalau nak tafsirkan sebenarnya secara bahasa sama aja, makan dan mahal setahu saya sama. Tapi kalau kita nak bezakan, makan itu adalah tempat. Apa itu makan? Makan adalah sebuah dimensi kosong yang mana sesuatu itu amik daripada tempat itu. Contohnya, saya di sini, saya amik tempat kosong di depan saya ini. Sekiranya kalau ada benda lain duduk di tempat saya, dia tidak akan bisa. Kenapa? Karena tempat ini sudah saya tempati. Maknanya tempat ini sudah full. Tempat ini apa? Tempat ini sudah full. Itu namanya makan. Karena itu Wahabi atau Mujassimah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai tempat. Apa itu tempatnya? Di atas arsy. Di atas arsy yang cakap Allah itu bersemayam lah. Ini maknanya duduk ya. Bersemayam itu maknanya duduk seperti raja bersemayam. Mereka memahami bahwasanya Allah itu bersemayam dan duduk di atas arsy. Dan ulama-ulama ahli sunnah mengkritik pemahaman mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu tidak bertempat. Minimum apa yang Anda katakan ini dia itu bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ahli sunnah wal jamaah itu mempunyai pendapat bahwasanya Allah itu tidak bertempat dengan makna Allah tidak mengambil tempat untuk dia ada di situ. Sekiranya benda lain di situ tidak bisa. Dia sudah full, seperti saya ambil tempat di depan meja ini, sekiranya ada orang lain duduk di depan meja ini, di tempat saya duduk tidak akan bisa. Kenapa? Karena sudah full. Kalau dia nak duduk, saya kena minggir dulu, saya kena menepi dahulu, baru dia boleh duduk. Inilah makna bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak perlu tempat. Berbeda dengan Wahabi. Wahabi itu meyakini bahwasanya Allah itu di atas arsy. Ada yang cakap menyentuh arsy, Saya tak terlampau kisah seperti itu, tapi semuanya sepakat bahwasanya Allah itu mempunyai tempat. Kenapa Habib kok kita tidak mengatakan Allah itu mempunyai tempat? Karena kalau Allah itu bertempat di atas arsy atau dimanapun, nanti akan ada problem ya. Akan ada problem bahwasanya zat Allah itu mempunyai besar, nanti akan ada problem-problem yang lain, yakni besarnya seperti apa? Anda kalau saya ini akhir-akhir ini saya membaca kitab-kitab tentang firaq, tentang ajaran-ajaran firqah, puak-puak, golongan-golongan zaman dahulu ya. Ada namanya golongan Syiah yang mengatakan Allah itu besarnya semacam gunung Abi Qubais. Ada semacam itu. Itu yang cakap Hasan bin Hakam. Hal-hal semacam itu adalah efek daripada kita itu meyakini bahwasanya Allah itu bertempat. Sebagian daripada orang-orang Mujassimah yang meyakini Allah itu bertempat, rata-rata mereka itu meyakini bahwasanya Allah itu berbentuk. Ada yang meyakini Allah itu bentuknya seperti budak laki-laki yang handsome. Itu hal-hal semacam itu tuh ada. Kenapa? Karena dari awal mereka itu meyakini bahwasanya Allah itu bertempat. Ketika Allah itu bertempat, pasti dia mempunyai batasan. Semacam saya bertempat di bilik ini. Selama saya bertempat di bilik ini, maknanya bilik ini lebih besar daripada saya.
Kalau tidak semacam itu, macam mana saya boleh bertempat di dalam bilik ini? Begitu pula bagi orang yang meyakini Allah itu bertempat di atas arsy, otomatis arsy itu akan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau arsy lebih besar daripada Allah, maka tak ada gunanya hari-hari kita cakap Allahu Akbar. Yang benar al-arsyul akbar. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak sebesar arsy dan Allah Subhanahu wa taala itu di atas arsy, karena tidak mungkin seseorang itu bertempat di tempat yang lebih kecil daripadanya. Tak akan boleh masuk, tak akan boleh masuk dan tak akan boleh duduk. Anda kalau duduk di kursi yang lebih kecil daripada Anda, duduk Anda tidak akan nyaman. Begitu pula kata-kata arsy itu dikatakan adalah untuk singgasana. Anda tengok raja manapun, singgasana raja itu pasti besar dan nyaman. Besar dan nyaman. Maknanya singgasananya itu lebih besar daripada rajanya sendiri, agar raja itu kalau duduk di singgasana itu nyaman. Nah, kalau memang Allah itu duduk di arsy, maknanya arsy itu singgasananya Allah, akan ada problem di situ. Akan ada problem. Karena itu dari awal ahli sunnah wal jamaah mengatakan Allah itu tidak bertempat. Allah tidak bertempat, dan itu adalah implementasi daripada makna Allah tidak mempunyai tempat dengan makna qiyamuhu ta'ala binafsihi, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Terus kalau memang Allah tidak bertempat ya Habib, apa makna arsy? Makna arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling besar. Allah nak tunjukkan kepada para makhluknya bahwasanya engkau jangan berani-berani dengan aku. Arsy yang sebesar ini je dia takluk di bawah kontrolku, apalagi budak-budak kecil macam engkau. Seperti itu Allah nak cakap. Dan arsy dijadikan oleh Allah dengan kuasanya Allah. Arsy itu sebagai bos bagi semua makhluk, yang mana semua makhluk itu kalau ada berbuat apa-apa, arsy akan ada semacam signal, akan terasa. Karena itu ketika Rasul lahir, arsy ini bergoncang. Kenapa? Karena apapun yang terjadi di muka bumi, arsy ini akan ada efeknya, akan ada efeknya. Itulah makna Allah itu istawa al arsy. Istawa al arsy maknanya indah ahli sunnahnya bukan karena Allah perlu kepada arsy, tapi untuk menunjukkan kepada manusia, kepada semua makhluknya, bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan arsy itu tempat duduknya Allah atau tempatnya Allah. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan apa yang kita yakini sebagai ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah tidak perlu tempat. Oke, kita memahami bahwasanya Allah tidak perlu tempat, bahwasanya Allah tidak perlu makan. Terus apa Habib? Makna Allah itu tidak perlu mahal. Yahullu fihi. Mahal ini dia adalah sebuah zat yang mana Allah itu untuk tampak di dunia ini memerlukan zat itu. Diri kita ini ada dua, satunya roh, satunya tubuh. Ketika roh ini ada di dunia ini, roh ini tidak bisa untuk tampak kecuali dia memerlukan tubuh. Maknanya ketika saya minum ini, minuman sedap, ketika saya minum ini, roh itu tidak akan bisa untuk merasakan ini, nikmatnya minuman teh tarik, TOS atau apapun itu, kecuali menggunakan tubuh, kecuali menggunakan tubuh. Maknanya roh atau jiwa memerlukan tubuh ini untuk dia bisa untuk berinteraksi dengan alam semesta di sekelilingnya. Memang seperti itu, memang seperti itu. Maknanya roh itu akan merasuk ke dalam tubuh. Itulah di dalam bahasa Arab maknanya an-nafas tahullu fil badan. Jiwa memerlukan tubuh untuk berinteraksi. Apakah Allah itu semacam jiwa? Sekiranya dia itu boleh masuk ke tubuh dan berinteraksi dengan tubuh itu dan tampak dengan tubuh itu, ahli sunnah wal jamaah tidak. Allah adalah zat, Allah itu bukan sifat, dan Allah itu tidak semacam roh yang memerlukan benda lain untuk bisa nampak di dunia ini. Seperti roh memerlukan tubuh untuk tampak di dunia ini. Seperti sakit perlu zat untuk tampak di dunia ini. Anda tidak akan bisa jumpa sakit, sakit, tidak akan bisa.
Anda akan bisa jumpa tubuh yang sakit. Maknanya sakit kena ada di tubuh, baru Anda bisa tahu bahwasanya tubuh itu sakit. Ada yang namanya sakit. Maknanya sakit, sehat, senang, sedih, marah, itu semuanya memerlukan tubuh untuk tampak. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak semacam itu. Tidak semacam itu. Jayyid jiddan. Terus Habib, apakah ada sih orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah itu memerlukan tubuh untuk tampak? Banyak. Sebagian madhab Nasrani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu merasuk kepada Nabi Isa alaihissalam, kepada Yesus, untuk menampakkan dirinya, Banyak kalau Anda nak tengok madhab liberal, itu mereka itu meyakini bahwasanya di dalam tubuh kita itu ada Tuhan. Di dalam tubuh kita itu ada Tuhan. Rata-rata madhab liberal seperti itu. Seperti itu madhab liberal. Bahwasanya meyakini bahwasanya di dalam tubuh-tubuh ini ada yang namanya Tuhan yang bisa untuk mengontrol dan membuat hukum dengan adanya bahagian daripada Tuhan itu. Maknanya Tuhan akan merasuk ke dalam segala manusia. Nasrani meyakini bahwasanya Allah, sebagian Nasrani, bukan semuanya, bahwasanya Allah merasuk kepada Nabi Isa. Ada lagi Syiah itu mengatakan bahwasanya Allah itu merasuk ada di dalam imam-imam mereka yang 12. Saya akhir-akhir ini baca tentang firqah, tentang firaq wa tayyarat, tentang golongan-golongan Islam. Banyak daripada Syiah itu meyakini bahwasanya Allah itu merasuk kepada a'immah. Karena itu ada yang namanya Ismailiyah, ada yang namanya Ta'limiyah, Batiniyah, yang bisa mentafsirkan Quran semau mereka. Kenapa? Karena mereka itu meyakini bahwasanya imam mereka masuk di dalam imam mereka itu Allah, Tuhan. Selama imam itu di dalamnya itu ada Allah dan Al-Quran yang turunkan Allah lebih tahu apa yang dia turunkan. Karena itu mentafsirkan Quran semau dia. Kenapa? Karena dia Allah. Macam itu. Karena dia Allah. Dia bisa mentafsirkan apapun yang dia mau. Ini adalah implementasi, adalah efek. Itu adalah efek daripada meyakini bahwasanya Allah itu merasuk kemana? Allah itu merasuk ke dalam tubuh seseorang. Dan makna yang ketiga daripada qiyamuhu binafsihi, bahwasanya Allah itu tidak memerlukan zat lain, Tuhan lain untuk menciptakannya. Tidak. Kalau Allah memerlukan zat lain, maknanya untuk menciptakannya, mujid yujiduhu, tidak perlu pencipta lain untuk menciptakannya. Kenapa? Kalau Allah diciptakan, maknanya yang diciptakan itu bukan Tuhan. Dia memerlukan zat lain untuk diciptakan. Beda kita menyembah yang menciptakan Allah daripada Allah itu sendiri, kalau memang Allah itu diciptakan. Bal huwa ghaniyun an jami'i ma siwahu. Akan tetapi Allah itu ghani, maha kuat dan maha tidak memerlukan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala ta'ala wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa anat maknanya bersujud semua zat-zat yang ada semua ini, semua wajah-wajah ini, wajah-wajah makhlukat semuanya bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa anat ay khodoat, makna anat ay khodoat, maknanya tunduk semua. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua itu fuqara'u ilallah. Fuqara, makna fuqara perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semua itu perlu kepada Allah Subhanahu. Kita semua perlu kepada Allah. Pasti kita semua itu perlu. Tidak ada, oh saya tak perlu kepada Allah. Tak ada. Anda semua perlu kepada Allah. Pernafasan Anda, detak jantung Anda, semua daripada apa yang ada pada diri Anda, semuanya perlu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah lah yang ghani. Allah lah yang maha, apa namanya? Allah lah yang maha kaya, tidak orang yang
Fuqara itu kan miskin. Miskin itu perlu. Karena itu kan, kita itu perlu kepada Allah, kita itu miskin. Karena kita perlu kepada Allah. Akan tetapi Allah itu ghani, tidak perlu kepada siapapun. Hamid, maha mulia. Wa qala ta'ala, innallaha la ghaniyun 'anil alamin. Dibilang Allah itu tak perlu kepada selainnya, alamin selain Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Zubat dikatakan ahdatsahu lalihtiyajihil ilah walau arada tarkahu lamabtadah. Dibilang Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dunia ini bukan karena Allah itu nak menjadi Tuhan. Loh, ada raja, ada pengikutnya. Kalau tidak ada rakyat, raja tidak ada. Benar, tidak ada. Satu orang aja di dunia ini. Apakah orang ini menjadi raja? Tidak. Raja, presiden, apapun itu, dia memerlukan rakyatnya. Tanpa ada rakyat, tidak akan ada presiden. Tapi apakah tanpa ada makhluk Allah tidak menjadi Tuhan? Tidak. Ada atau tiada makhluk, Allah tetap menjadi apa? Tuhan. Terus kenapa Allah itu menciptakan alam semesta? Pure karena Allah nak. Kenapa Allah nak? Anda tidak boleh untuk tanya seperti itu. Kenapa? La yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Karena Allah tidak ditanya kenapa Allah nak. Kenapa Anda nak menciptakan alam semesta? Ya itu karena saya nak, saya Tuhan, engkau tak terima kah? Nak bergaduh dengan saya, macam itu. Anda tidak boleh bertanya kenapa Allah, kenapa Allah nak? Karena pasti Allah Subhanahu wa taala itu ada hikmahnya. Bukan ada sebabnya, tapi ada hikmah. Ada apa? Hikmah. Begitu pula di dalam ayat lain dikatakan Allahus Samad. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Makna Allahus Samad, Allah Subhanahu wa taala as-samadu, makna as-samadu adalah zat yang pada saat genting dipanggil. Orang kalau ada nak accident pasti ya Allah. Pasti di masa-masa genting itu para manusia itu pasti akan panggil Allah. Kenapa? Karena mereka semua perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sifat keempat daripada sifat as-salbiyah, yaitu apa? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Sifat terakhir daripada sifat salbiyah adalah apa? Al-wahdaniyah. Apa itu wahdaniyah? Wahdaniyah itu kalau kita nak terjemahkan sekarang namanya Esa. Namanya apa? Esa. Cuma sudah saya katakan di awal-awal sifatus salbiyah bahwasanya yang namanya sifatus salbiyah ini adalah sifat yang diawali dengan tidak. Yang diawali dengan apa namanya? Dengan tidak. Terus makna wahdaniyah ini apa? Yang tidak berjumlah. Yang tidak apa? Berjumlah. Karena itu sebagian guru saya namanya Syekh Muhammad Akram Abu Hus. Saya dulu belajar basic ilmu kalam dengan beliau. Beliau adalah muridnya Syekh Said Foda ya. Jadi ketika beliau cakap dengan saya bahwasanya kita itu kena cakap Allah itu Esa, bukan Allah itu satu. Kenapa? Karena satu itu angka katanya. Biasanya kalau ada satu, ada dua. Biasanya potensi untuk ada dua itu ada. Karena itu kita tidak cakap Allah itu satu, tapi Allah itu tunggal atau Esa. Tunggal atau Esa. Para ulama ahli kalam yang mengatakan bahwasanya Allah itu satu, pasti ditambahi satu bukan dari perspektif angka. Maknanya bilang wahidun lamin kibalil adat, lamin kobilil adat, maknanya satu tapi bukan daripada perspektif angka. Terus apa maknanya? Dia itu ya ima esa, ya ima tunggal. Terjemah yang paling yang paling persisi dan paling spesifik pasal wahid atau ahad itu adalah tunggal ataupun esa. Karena itu Indonesia itu mempunyai Pancasila. Sila pertama daripada Pancasila itu cakapnya ketuhanan yang Maha Esa. Bukan yang Maha Satu, tapi yang Maha Esa. Itu adalah terjemahan yang paling persisi untuk mensifati bahwasanya Allah itu satu. Allah itu Esa tanpa tandingan. Esa tanpa tandingan. Inilah makna apa? Wahdaniyah. Wahia adamu ta'addud. So, tengok. Diterjemahkan oleh Said Muhammad Al-Maliki apa? Adamu ta'addud. Dia tidak berjumlah. Berjumlah itu minimum dua. Minimum apa namanya? Minimum dua. Dua saja tidak mungkin ada dua Tuhan, apalagi tiga, apalagi empat. Anda kalau tengok Tuhan itu, agama-agama itu rata-rata mereka mempunyai banyak sekali Tuhan. Ada Majusi itu mempunyai dua Tuhan, satunya Tuhan cahaya, satunya Tuhan kegelapan.
Nasrani mempunyai 3, Tuhan Ayah, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Itu ada semacam itu. Kalau Anda tengok Hindu, Tuhannya banyak sekali. Anda tengok Yunani ada 12 Tuhan. Banyak sekali Tuhan-Tuhan itu banyak sekali. Tetapi Islam mengatakan tidak berjumlah. Maknanya Tuhan itu Esa dan tunggal. Dan ketunggalan dan keesaan pada Allah itu dari 3 perspektif. Dari 3 apa? Perspektif. Perspektif zat, perspektif sifat, dan dari perspektif af'al, perbuatan. Ada 3. So, tengok. Wahia adamu ta'addud fi dzatihi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi. Dibilang Allah itu tidak berjumlah pada zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Dan makna Esa di dalam zat, so Esa, dia Allah itu Esa, dan tunggal di dalam zat, ada 2. Maknanya yang pertama adalah zatnya Allah itu tidak bisa dibagi-bagi. Tidak bisa dibagi-bagi. Maknanya zatnya Allah tidak terdiri dari banyak parts, banyak bahagian. Karena itu ahli sunnah mengatakan Allah itu tidak disifati dengan basatoh. Basatoh itu simple dan tersusun, tidak ada. Dibilang Allah itu tidak disifati dengan basatoh wa tarakub. Tidak bisa seperti itu. Bilang kalau dia itu hanya satu bahagian, maknanya Allah itu kecil sangat. Kalau Allah itu terdiri daripada beberapa bahagian, maknanya pasti ada zat yang menyusunnya. Pasti ada zat yang menyusunnya. Kalau orang Jawa cakapnya ada semacam bongkar pasang. Semacam apa? Bongkar pasang. Wahabi dari lain lain daripada ahli sunnah, mereka itu mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai bahagian. Allah mempunyai apa? Allah mempunyai bahagian. Allah itu mempunyai bahagian seperti tangan, mata, kaki, betis, itu semua adalah bahagian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ditentang kuat oleh ahli sunnah wal jamaah, karena ahli sunnah memahami bahwasanya efek dan implementasi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai bahagian, bahwasanya Allah itu memerlukan zat lain untuk menyusun bahagian-bahagian itu. Karena itu dari awal ahli sunnah mengatakan anna dzatahu ta'ala laisat murakkabatan min ajza, bahwasanya zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak tersusun daripada beberapa bahagian. Kalau Allah mempunyai mata, matanya bukan tangannya bukan kakinya bukan betisnya bukan mukanya. Semua itu adalah menjadikan Allah itu tidak wahdaniyah. Tidak wahdaniyah. Wahdaniyah ini menurut saya pembahasan yang sikit-sikit susah, karena hampir semua firqah itu mempunyai penjelasan tentang wahdaniyah. Falasifah Yunani mempunyai penjelasan tentang mempunyai tafsiran tentang wahdaniyah. Mu'tazilah juga, ahli sunnah juga, Wahabi juga mempunyai penjelasan yang khas tentang Esa ini, tentang tunggal dan Esa di dalam zat. Tapi saya tak akan jelaskan pasal yang lainnya. Di dalam level ini insya Allah saya akan jelaskan sahaja apa itu tentang keesaan di dalam ahli sunnah, yaitu bahwasanya Allah itu tidak terdiri dari banyak bahagian, dan begitu pula itu di dalam, jadi zatnya Allah tidak terdiri daripada banyak bahagian. Begitu pula tidak ada zat lain seperti zat Allah yang spike-nya, sifat-sifatnya sama dengan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana itu? Maknanya tidak ada zat lain yang qadim, yang tidak mempunyai awal seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada ya Habib yang mengatakan seperti itu? Ada beberapa orang itu mengatakan bahwasanya ada zat selain Allah yang mempunyai spek dan klasifikasi sama dengan Allah. Maknanya qadim. Maknanya apa? Maknanya qadim. Mungkin kalau di falasifah namanya huyula wa surah, itu semuanya qadim ya. Maknanya Allah tidak mempunyai kekuatan untuk
untuk intervensi di dalam zat-zat semacam itu. Indah ahli sunnah yang qadim hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada beberapa golongan yang mengatakan ada nur yang qadim selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua itu adalah bukan mazhab ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada perkara yang qadim yang tidak mempunyai awal kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena qadim itu sebuah khususiyah hanya pada wajibil wujud, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika perkara ini qadim, maknanya dia tidak mempunyai awal dan dia tidak mempunyai akhir, dan selain perkara ini tidak bisa untuk intervensi kepada wujudnya perkara yang qadim ini. Dan ini perkara yang sangat esensi sekali di dalam kita itu memahami apa itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, dan semua itu bisa kita pahami daripada qadim. Kalau ada zat lain seperti Allah tidak mempunyai awal dan dia akan otomatis tidak mempunyai akhir, maknanya ada zat selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai sifat, klasifikasi, dan spek seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika seperti itu, maka tidak ada makna tunggal dan esa bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak tersusun daripada beberapa bahagian. Di dalam ilmu kalam dikatakan kamul muttasil fidzat, dan tidak ada zat selain Allah yang mempunyai klasifikasi, sifat, dan spek seperti Allah. Namanya di dalam ilmu kalam dan akidah namanya Allah adamu nafyul kamil munfasil fidzat. Nafyul kamil munfasil fidzat maknanya tidak ada zat lain seperti zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian esa di dalam sifat itu apa? Sama. Esa di dalam sifat ada dua. Imma sifatnya Allah itu tidak dua, contohnya ada sifat namanya kudroh, hanya satu. Tidak ada kudroh itu dua. Karena kenapa? Kalau kudroh itu dua, akan ada mubadzir nanti. Oke, kudroh dua, dengan satu kudroh ini menciptakan alam semesta semua. Lah yang satunya untuk apa? Mubadzir. Kalau dua-duanya itu berfungsi, problem nanti. Pasti nanti begaduh dua kudroh ini. Begitu pula tidak ada zat lain, tidak ada sifat lain seperti sifat Allah pada makhluknya. Karena itu sebagian ulama itu mengatakan bahwasanya emang ulama-ulama itu mengkafirkan orang-orang yang meyakini bahwasanya sifatnya Allah berpindah kepada sifatnya Allah berpindah kepada makhluknya. Sebagian kelompok daripada Nasrani itu meyakini bahwasanya pada diri Isa alaihi salam itu masuk di dalamnya itu sifat hayah atau sifat ilim. Itu perkara-perkara yang tidak benar, karena kalau ada di dalam diri Nabi Isa alaihi salam sifat seperti sifat Allah, maka makna esa dan makna tunggal itu habis. Maka makna esa dan makna tunggal itu habis. Dan sebagian kelompok batiniyah daripada Syiah juga meyakini hal-hal yang sama dengan seperti ini. Wa wahdatus sifat maknaha annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi. Tidak ada bagi seorang pun sebuah sifat yang menyerupai sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya tidak ada sifat lain pada makhluknya yang seperti sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada seperti itu. Nanti kalau sebagian makhluk sifatnya sama seperti Allah, problem nanti. Sangat-sangat problem sekali. Karena ada pergaduhan antara Allah dan makhluk. Dan itu sebagian agama seperti Yahudi itu meyakini seperti itu. So, dibilang Nabi Dawud begaduh dengan Allah, box dengan Allah, bergulat dengan Allah, WWE dengan Allah, dan Allah kalah. Akhirnya Nabi Dawud memaksa Allah untuk menurunkan rahmatnya kepada manusia. Ini adalah sebuah keyakinan di dalam Yahudi yang mengatakan bahwasanya ada sifat yang mirip dengan sifatnya Allah di dalam makhluknya. Ahli sunnah wal jamaah tidak ada seperti itu. Sifatnya Allah tidak boleh ada di dalam makhluknya. Annahu laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi wa laysat sifatuhu muta'addidatan min jinsin wahid ka qudrataini wa iradataini, seperti dua kudrah dan dua iradah.
Dan wahdatul af'al. Apa itu wahdatul af'al? Maknanya Allah itu esa di dalam perbuatannya. Apa itu perbuatan Allah? Makna perbuatan Allah adalah menciptakan. Apa itu menciptakan? Makna menciptakan itu Allah menciptakan perkara dari tidak ada menjadi ada. Kita dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah dari ketidakadaan. Kita tidak bisa seperti itu. Yang manusia itu bisa hanya menemukan. Maknanya perkara itu ada, tapi belum ditemukan, kemudian ditemukan. Kemudian penemu handphone. Apa itu penemu handphone? Penemu handphone adalah dulu tidak ada handphone, kemudian digabung-gabung, bahan bakunya sudah ada. Asalnya sudah ada, terus dirakit menjadilah handphone. Apakah Allah seperti itu? Dulu bahan baku sudah ada, Allah hanya merakit. Tidak seperti itu. Tidak ada perkara apapun, kemudian Allah menciptakan dengan kudrahnya daripada ketiadaan menjadi ada semua ini, menjadi ada semua ini. Bagaimana itu? Wallahu a'lam, saya tak tahu. Yang penting Allah menciptakan kita dari la syai', dari ketidakadaan. Bagaimana itu? Itu diantara bab al-imanu bil ghaib. Kita kena meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan dari ketidakadaan. Apakah ada ya Habib orang itu yang meyakini bahwasanya Allah itu menciptakan daripada bahan baku yang sudah ada sejak zaman dahulu? Ada. Beberapa firqah itu meyakini seperti itu. Di antaranya falasifah meyakini bahwasanya zaman dahulu itu memang bahan-bahan baku sudah ada, yang namanya huyula wa surah. Allah hanya menciptakan satu demi satu, digabung akhirnya menjadi apa? Manusia ini. Dan perkataan Ibn Taimiyah dalam beberapa kitabnya juga yushir ila hadza, bahwasanya memang ada bahan-bahan yang sudah ada sejak dahulu dengan nama perkara-perkara ini azali, dan dari perkara itu Allah menciptakan alam semesta, dan dari perkara itu Allah menciptakan alam semesta. Wallahu a'lam. Ini adalah beberapa pendapat di dalam memahami af'al ini. Akan tetapi madhab ahli sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dari ketidakadaan. Maknanya dulu tidak ada, kemudian kun, semuanya ada. Bagaimana? Wallahu a'lam. Itu adalah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Selama yang maknanya af'al adalah menciptakan dari ketiadaan, tidak ada satu manusia pun, satu makhluk pun yang mempunyai kekuatan sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya bisa menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Tidak ada. Semuanya adalah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun itu amal perbuatan Anda juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan nanti masalah qadari atau qadariyah atau jabariyah akan kita bahas di dalam jaizat fi haqqihi ta'ala insyaallah. Wa wahdatul af'al maknaha annahu laisa li ahadin ghairuhu ta'ala fi'lun minal af'al fallahu khaliqu kulli syai'in. Maknanya tidak ada bagi selain Allah itu yang boleh mencipta dari ketiadaan. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Wa mubdi'. Mubdi' itu adalah zat yang menciptakan tanpa ada contohnya. Kita sebagai manusia, kita itu tidak mampu untuk membuat sesuatu kecuali ada contohnya. Apapun ya, nih Anda tengok apapun dalam dunia ini pasti ada contohnya. Orang nak buat kereta, ada contohnya. Orang nak ini maknanya kereta itu bukan tiba-tiba manusia nak buat kereta, tak. Kereta dicontoh daripada hewan kuda seumpamanya. Kemudian orang nak tengok chopper, helikopter itu ada contohnya. Butterfly. Ada ada contohnya, bukan dragonfly. Ada contohnya masing-masing. Tidak mungkin manusia itu tidak bisa untuk berpikir tanpa ada contoh. Ini memang Allah sudah membuat manusia seperti itu. Berbeza dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah itu boleh menciptakan apapun tanpa ada contohnya. Kenapa? Karena Allah itu maha mengetahui. Fahuwa ta'ala mustaqillun bil ijadi wal ibda. Maka Allah subhanahu wa ta'ala itu mustakil, sendiri, esa, tidak memerlukan zat lain di dalam ijad, menciptakan dari ketiadaan. Dan Allah tidak memerlukan contoh di dalam
menciptakannya. Bukan maknanya dulu ada manusia, Allah itu mencontoh manusia yang dulu untuk menciptakan manusia yang sekarang. Tidak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia ini tanpa ada contohnya. Kun fayakun, jadi bagaimana itu? Wallahu a'lam bisawab. Qala ta'ala subhanahu wa huwallahul wahidul qahhar. Maha suci Allah, Allah lah yang Maha Esa. Al-Qahhar, Qahhar itu adalah Maha yang keinginannya yang terjadi, keinginannya makhluknya tidak terjadi. Maknanya jika keinginan makhluknya bertentangan dengan keinginan Allah, yang terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illahu warrahmanur rahim. Bahwasanya Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rahmanur Rahim. Wa qala ta'ala law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi ini akan rosak. Makna rosak ini imma tidak tercipta, imma ada tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena begaduh. Engkau kenapa buat macam ini, aku nak buat macam ini, terus begaduh. Mungkin Tuhan itu boleh berdamai, Habib. Engkau ciptakan sebelah kiri, aku ciptakan sebelah kanan. Tak boleh Tuhan macam itu. Tuhan cakap, Tuhan B, engkau cipta sebelah kanan ya, aku cipta sebelah kiri. Engkau kenapa suruh-suruh aku? Aku ini Tuhan tahu. Aku sebelah kanan, engkau sebelah kiri. Tak nak, aku. Terus begaduh akhirnya. Tidak mungkin. Yang namanya Tuhan, dia tidak akan bisa berdamai. Yang namanya Tuhan tidak akan bisa berkompromi. Yang namanya Tuhan tidak bisa untuk memberikan kompensasi. Tidak ada. Dan diberikan kompensasi. Tidak ada. Tuhan itu Qahhar. Apa yang dia nak akan terjadi. Dia tidak, aku nak ini. Siapa yang tanya engkau nak? Tak ada yang tanya engkau nak. Aku nak apa? Macam itu Tuhan itu. Memang Tuhan sifatnya seperti itu. Karena itu tidak ada orang yang bisa, makhluk sesuatu yang lain yang bisa menyuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang tanya, mau Tuhan itu, kita kalau berdoa Allah akan jawab. Loh iya, Anda itu disuruh berdoa kepada Allah karena berdoa itu ibadah. Bukan maknanya kalau Anda minta kepada Allah, Allah kena kabulkan. Tak ada macam itu. Ahli sunnah tak cakap macam itu. Engkau itu berdoa karena itu adalah perintah Allah. Karena berdoa itu adalah ibadah. Berdoa itu untuk menunjukkan bahwasanya Anda perlu kepada Allah. Diijabah atau tak diijabah bukan urusan Anda. Anda tidak bisa untuk memaksa Allah, mendikte Allah nak melakukan apa dengan doa Anda. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena Allah itu la ilaha illahu. Tiada Tuhan selain Dia. Kemauannya yang terjadi bukan kemauan Anda. Dan kalau ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya langit dan bumi itu akan rosak. Makna rosak itu imma dia tidak ada, atau ada tapi tidak harmoni. Tengok sekarang, langit dan bumi ini semuanya sempurna, harmoni, satu sama lain saling menyokong. Kenapa? Karena Tuhannya itu satu. Coba Tuhannya itu dua, pasti gaduh, pasti tidak akan ada yang harmoni. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilah idzal ladzahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ambil anak. Kenapa? Karena Allah itu tidak memerlukan anak. Berbeza dengan kita, orang menikah 20 tahun tidak mempunyai anak, dia pasti akan merasa kurang. Kenapa? Karena anak menyempurnakan dia. Apakah Allah perlu anak untuk menyempurnakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak. Allah tidak perlu anak karena Allah sudah sempurna. Kalau Allah memerlukan anak, maknanya Allah tanpa anak itu tidak sempurna. Anak memerlukan ayah, ayah memerlukan anak untuk menjadikan dirinya itu sempurna di dunia ini. Wa makana ma'ahu min ilah, dan Allah tidak mempunyai sekutu yang sama-sama Tuhannya. Kalau ada Tuhan selain Allah, niscaya setiap Tuhan itu akan pergi dengan apa yang Dia ciptakan. Sudahlah, aku ciptakan ini, engkau tak ikut-ikut. Setengah bumi untuk aku, setengah bumi untuk kau. Kenapa? Karena yang namanya Tuhan, dia kena nomor satu. Ketika ada dua, tak mungkin ada nomor satu. Pasti dia begaduh. Yang kalah, dia bukan Tuhan. A dan B begaduh.
Yang B kalah, dia bukan Tuhan. Yang E pun juga bukan Tuhan. Kenapa Habib? Dia kan menang. Iya, tapi karena E jenisnya sama dengan B. Sama-sama satu jenis dengan Tuhan yang kalah. Maknanya Tuhan yang kalah juga Tuhan. Tuhan yang menang juga Tuhan. Dua-duanya sama-sama Tuhan. Yang satunya lemah, yang lain juga lemah. Kenapa? Karena perkara yang sama, perkara yang mirip, pasti hukumnya apa? Pasti hukumnya sama. Mattakhadallahu min waladin wa makana ma'ahu min ilah idzal ladzahaba kullu ilahim bima khalaq wala ala ba'duhum ala ba'd. Pasti kalau ada lebih daripada dua Tuhan, satu sama lain daripada Tuhan itu pasti ingin menjadi nomor satu. Sedangkan ada dua. Ketika ada dua, tidak bisa kecuali yang nomor satu hanya satu, karena dua tidak bisa menjadi satu. Subhanallah amma yasifun. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yakulun idzal labtagau ila dzil arsy sabila. Dibilang kalau ada banyak Tuhan, niscaya Tuhan yang banyak itu akan berusaha untuk menguasai arsy. Untuk menguasai apa? Arsy. Mereka akan berlomba-lomba, pasti akan berlomba-lomba. Kenapa? Karena di antara sifat yang khas untuk Tuhan, mereka tak nak jadi nomor dua. Mereka tak nak disamai. Mereka tak nak mempunyai sekutu. Tuhan tidak nak mempunyai sekutu. Kenapa? Karena Tuhan itu sifatnya ingin jadi nomor satu. Berbeza dengan jangankan Tuhan ya, manusia pun. Kalau di satu negara ada satu raja, ada satu presiden, pasti satu presiden itu tak nak ada presiden lain. Kenapa? Anda nak menyamai saya punya kekuatan, pasti begaduh, pasti begaduh. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Dibilang subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala daripada apa yang mereka katakan. Karena orang-orang kafir zaman dahulu, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai sekutu seperti Hubal, Lata, Uzza, Manat, semuanya itu adalah sekutunya Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kekuatannya tidak sama seperti Allah, tapi minimum mereka itu adalah sekutu Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira better kita berhenti sampai sini dahulu. Oke, apa-apa. Hari ini kelasnya agak singkat sedikit. Saya ada urusan sedikit saya hari ini, saya minta maaf. Dan kita sudah masuk di bab yang setelahnya, yaitu bab sifatul ma'ani. Insya Allah yang akan datang kita akan masuk ke sifatul ma'ani. Better kita berhenti sampai sini dahulu. Esok kelas setelah Isya insya Allah akan masuk ke sifatul ma'ani, ada 7. Kita masuk satu persatu insya Allah. Kalau kita sudah menyelesaikan sifatul salbiyah, insya Allah sudah dekat karena cuma tinggal sifatul ma'ani. Setelah sifatul ma'ani nanti sifatul ma'nawiyah sama dengan sifatul ma'ani, kemudian jaizat, kemudian ala rasul. Sudah, akidah sudah selesai. Wal bagi daripada ini hanya tentang hal-hal yang wajib diketahui perkara Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada sirah dan kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya akhiri sampai sini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.